Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Astuti selaku pembicara pertama dari tim kontra. Kemudian ada Nur Fadilah Andini selaku pembicara kedua dan Ahmad Nasruddin sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah kebijakan pendidikan online di masa pandemi, di mana adanya mosi ini dilatar belakangi oleh wabah coronavirus 19 yang berimplikasi terhadap kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, yang dimana pada mulanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka kemudian beralih menjadi pembelajaran secara online. Sebelum masuk ke ranah argumentasi kami, izinkanlah saya menyampaikan definisi mengenai apa itu pendidikan online. Pendidikan online merupakan kegiatan pembelajaran dari rumah sebagai usaha atau upaya Mendikbud untuk tetap memberlangsungkan kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kami selaku tim kontra mengamini bahwasanya kemunculan kebijakan pendidikan online untuk menjaga aspek kesehatan seluruh masyarakat. Namun Dewan Juri yang terhormat, saat ini kebijakan pendidikan online dinilai sudah tidak relevan karena pemerintah sudah memberikan vaksin dosis kedua bahkan hingga dosis ketiga, beserta masyarakat sudah aware terhadap protokol kesehatan yang ada di Dewan Juri yang terhormat. Bahkan kebijakan pendidikan online yang diterapkan hingga detik ini dari awal kemunculannya sudah mengalami banyak kegagalan karena adanya berbagai hambatan atau kendala di Dewan Juri yang terhormat. Jika pada saat vaksin dosis 2 dan ketiga sudah diterapkan dan kebijakan pendidikan online harus tetap dipaksa untuk dilanjutkan, maka yang ada hanya melanjutkan kegagalan pada waktu sebelumnya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mengapa kami menilai kebijakan pendidikan online sudah tidak relevan pada saat vaksin dosis kedua dan ketiga sudah diterapkan? Argumen kami yang pertama adalah hal tersebut akan mengganggu pemenuhan hak peserta didik Dewan Juri yang terhormat, di mana kita ketahui bahwa selama ini pun peserta didik tidak mendapatkan fasilitasnya secara maksimal, misalnya dari laboratorium, perpustakaan, dan masih banyak lagi. Kemudian argumen kami yang kedua yaitu prinsip kebijakan pendidikan online yang disampaikan oleh Kemendikbud, bahwasanya dengan adanya kebijakan pendidikan online, Kemendikbud mengatakan akan tercapainya aspek psikososial, padahal pada realitanya pendidikan online yang selama ini kita laksanakan tidak berhasil menyentuh aspek psikososial secara maksimal karena mereka tidak berinteraksi dengan sebayanya, di mana teman sebayanya, di mana biasanya dilakukan pada lingkungan pendidikan offline Dewan Juri yang terhormat. Kemudian argumen kami yang ketiga adalah perhatikan bahwasanya kebijakan pendidikan online pada awalnya memang sudah mengalami berbagai hambatan, contohnya menimbulkan ketidakadilan untuk peserta didik yang berada di daerah tertinggal atau daerah 3T, misalnya terkait kuota internet, jaringan, media, perangkat, dan lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian argumen kami yang keempat adalah saat ini di status quo lembaga pendidikan di Indonesia, berbagai lembaga pendidikan di Indonesia sudah menerapkan sistem hybrid learning Dewan Juri yang terhormat, di mana status quo tersebut dan kebijakan tersebut kami nilai sangat rancu karena pada nyatanya sektor selain pendidikan sudah dibuka seperti wisata dan masih banyak lagi. Lantas mengapa kebijakan pendidikan offline masih belum diterapkan dan diberlakukan bagi seluruh peserta didik Dewan Juri yang terhormat? Kemudian kebijakan hybrid yang dilaksanakan oleh kebanyakan lembaga pendidikan di Indonesia hanya akan menambah beban ganda Dewan Juri yang terhormat. Akan terjadi turunan masalah seperti kesenjangan antara peserta didik yang melakukan belajar secara offline dan online terkait materi yang disampaikan, keterampilan, dan juga lain sebagainya. Kemudian untuk itu kami berdiri hingga akhir perdebatan, kami kontra terhadap mosi ini dan kami menawarkan mekanisme yang sangat baik, yaitu pemerintah seharusnya memberikan otonomi bagi berbagai lembaga pendidikan di Indonesia untuk melakukan pembelajaran secara offline dan menyeluruh Dewan Juri yang terhormat dengan syarat peserta didik telah memenuhi protokol kesehatan dan juga sudah melaksanakan vaksin dosis kedua hingga dosis ketiga. Oleh karena itu kami sebagai tim kontra sangat bangga menolak adanya mosi ini. Terima kasih. Baik Dewan Juri yang terhormat, kita hidup di dunia di mana kita tidak bisa lepas dari kecanggihan teknologi. Namun pahami bahwa secanggih-canggih teknologi tidak akan mampu menggantikan peran guru dan juga peran interaksi sosial secara nyata antara pelajar dan pelajar. Dewan Juri yang terhormat, pahami pula bahwa secanggih-canggihnya teknologi tidak akan bisa menggantikan berbagai aspek-aspek sosial yang terjadi, dan juga kita perlu pahami bahwa pendidikan tidak hanya sekedar untuk mencapai kemampuan akademik saja, namun juga bagaimana kita mencapai empati secara sosial, psikososial, dan juga bagaimana cara kita meningkatkan soft skill dan juga keterampilan dari peserta didik Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat bahwa Dewan Juri yang terhormat, kami melihat bahwa tim pro akan membawa tentang tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai dari Mendikbud dalam menerapkan kebijakan pendidikan online ini, yaitu yang pertama yaitu memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan. Namun seperti kita ketahui pada realitanya adalah hak pelayanan
yang disajikan selama kebijakan pendidikan online berlangsung tidak sesuai dengan kondisi siswa, di mana seperti kita ketahui tidak semua pelajar yang ada di Indonesia itu berada di daerah yang terjangkau, yang modern, dan juga daerah perkotaan. Seperti kita ketahui juga adalah banyak sekali daerah di Indonesia yang belum tersentuh, seperti daerah 3T yang bahkan mengalami banyak kendala seperti yang tadi dijelaskan oleh pembicara pertama kita tadi, Dewan Juri Terhormat, dan juga yaitu tidak tercapainya tujuan untuk memastikan pemenuhan dukungan psikososial Dewan Juri Terhormat, di mana seperti kita ketahui jika pembelajaran diadakan secara online, maka interaksi yang terjadi baik antara pelajar dan pengajar maupun lingkungan sekitarnya tidak akan tercapai dan hanya akan mengalami stagnansi, di mana bahkan dengan orang tua pun tidak ada jaminan bahwa pelajar akan mendapatkan dampingan secara langsung dari orang tuanya Dewan Juri Terhormat. Dan juga berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh Saiful Manjani Research Consulting pada Agustus 2020 menyatakan bahwa 92% pelajar di Indonesia menyatakan bahwa sangat banyak sekali kendala yang mereka alami saat menjalankan kebijakan pendidikan secara online, di mana yang pertama yaitu kurangnya pendampingan dari orang tua, yang kedua kurangnya bimbingan dari guru dan juga tenaga pendidik, yang ketiga yaitu akses internet yang kurang memadai, dan juga yang keempat adalah perangkat atau fasilitas yang juga kurang memadai, kuota internet yang kadang tidak masuk ke dalam perangkat elektronik mereka, dan juga yang terakhir yaitu aplikasi pembelajaran yang terkadang mengalami error atau tugas-tugas mereka yang tidak masuk ke dalam aplikasi pelajaran. Dewan Juri Terhormat, dari hasil survei tersebut kita dapat melihat bahwa sangat banyak sekali pelajar di Indonesia yang sangat kesulitan dalam pembelajaran secara online ini sendiri. Dan juga perlu kita ketahui bahwa dikutip dari dinas kesehatan, Menteri Kesehatan, yaitu data dari kasus pasien COVID-19 per Desember tahun 2020 mencapai 204,315 ribu jiwa, sedangkan pada Desember 2021 terdapat 6.311 pasien COVID-19, dan ini terbukti bahwa dari Desember 2020 hingga Desember 2021 dengan adanya vaksin yang memadai, tidak hanya dari sisi pendidikan saja yang harus kita dorong untuk mencapai maksimalisasi, namun juga dari vaksin sendiri sudah sangat memadai untuk untuk mencapai sisi kesehatan yang ingin dicapai dari Mendikbud pada saat mencetuskan kebijakan pendidikan online ini sendiri, Dewan Juri Terhormat. Dan juga perlu kita pahami bahwa terdapat 3 aktor yang terdapat dalam hal ini, yaitu Mendikbud sebagai pusat, lembaga pendidikan, dan juga satuan pendidikan, di mana skenario terbaik yang akan tercapai ketika kita menerapkan kebijakan pendidikan secara offline, yaitu yang pertama, Indonesia akan mengalami keuntungan dengan adanya bonus demografi di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas, jika kita mampu memperbaiki, ketika kita mampu memelihara, dan ketika kita mampu mengedukasi generasi muda atau pelajar di Indonesia pada saat ini untuk menjadi penerus bangsa, untuk menjadi roda yang menjalankan bangsa di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui juga bonus demografi, yaitu keadaan di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif, dan ketika sudah mencapai tahun 2045 kita akan siap menghadapi bonus demografi, dan juga kita akan siap menjalankan Indonesia sebagai negara yang bahkan sudah maju dengan adanya pendidikan yang tercapai dengan kebijakan pendidikan offline, Dewan Juri Terhormat. Dan juga di sisi lain adalah best skenario yang akan kami bawakan, itu tercapainya sisi kesehatan dan juga sisi pendidikan, di mana kesehatan baik secara mental maupun secara psikis, dan secara fisik maupun secara mental, dan juga sisi pendidikan, di mana kita akan mampu menghadapi bonus demografi di tahun 2045 yang akan datang, Dewan Juri Terhormat. Dan juga worst skenario yang akan tercapai jika kita tidak menerapkan pendidikan secara offline, yaitu akan semakin terbelakangnya tingkat pendidikan di antara generasi muda, yang tidak akan tercapainya, kita tidak akan mendapat keuntungan dari bonus demografi. Yang ada akan banyaknya usia produktif namun tidak mampu mengembangkan Indonesia, Dewan Juri Terhormat. Untuk itu kami sebagai tim kontra sangat percaya bahwa mekanisme yang kami bawakan, yaitu memberikan hak otonom secara penuh kepada sekolah untuk menjalankan pendidikan secara offline, adalah solusi yang terbaik. Mengapa? Karena pada dasarnya sekolah di suatu daerah akan lebih tahu tentang lingkungannya, bahwa sekolah tersebut, bahwa lembaga pendidikan tersebut sudah mampu menjalankan pendidikan secara offline.
Contohnya saja dalam satu kelurahan, ketika satu kelurahan sudah siap menjalankan pendidikan secara offline, maka kita tidak perlu menunggu surat edaran secara nasional atau surat edaran secara pusat dari Mendikbud untuk perizinan pelajaran secara offline. Dewan Juri terhormat, juga kita perlu pahami bahwa dengan adanya pemberian hak otonomi secara penuh kepada lembaga pendidikan, maka sama saja dengan kita berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan, terutama kebijakan pendidikan selama pandemi ini berlangsung, terutama dan kebijakan pendidikan secara offline. Dewan Juri terhormat, demikian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pahami bahwa prinsip kebijakan pendidikan secara online adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Namun Dewan Juri yang terhormat, kehadiran Kementerian Kesehatan memberikan vaksinasi dosis kedua dan dosis ketiga, hal tersebut sudah sangat tercapai sehingga sudah sepatutnya menjadi sebuah kebijakan baru untuk melaksanakan pendidikan secara offline dan diberikannya otonomi secara langsung kepada masing-masing lembaga pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara offline. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat bagaimana prinsip dari Kemendikbud sendiri dalam melaksanakan pendidikan di tengah pandemi ini, yaitu untuk mengembangkan tumbuh kembang dan juga psikososial dari peserta didik itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, namun dengan pelaksanaan pendidikan secara online tentunya akan menjadi sebuah produk yang sudah nyatanya gagal dan dilaksanakan menjadi produk yang sangat gagal. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat bagaimana kegagalan tersebut bisa terjadi. Yang pertama, kegagalan dari produk pembelajaran secara online adalah munculnya pembelajaran secara hybrid. Seperti yang kita ketahui, jika memang yang ingin dituju adalah pendidikan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan, mengapa harus ada penggabungan elaborasi antara pendidikan online secara offline? Dan nyatanya Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut justru menimbulkan berbagai macam beban baru bagi peserta didik maupun juga pemberi materi atau pengajar. Dewan Juri yang terhormat, di mana mereka harus menyiapkan dua device, mereka harus menyiapkan pembelajaran di dua dimensi antara online dan juga offline. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut menjadi sebuah kerancuan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, dalam pemenuhan hak. Dewan Juri yang terhormat, pahami bahwa dalam pendidikan ada sebuah hak yang harus dipenuhi bagi seorang peserta didik dan sudah menjadi kewajiban dari seorang pengajar. Dewan Juri yang terhormat, di mana peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan secara penuh, berhak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan sosial yang mendukung mereka, baik secara soft skill maupun secara emosional mereka. Dewan Juri yang terhormat, namun nyatanya dengan pendidikan secara offline, secara online maksud saya, Dewan Juri yang terhormat, justru membatasi hal tersebut. Bahkan kita tidak bisa memastikan apakah seorang peserta didik di rumah mereka benar-benar belajar atau hanya mereka menggunakan gadget mereka untuk bermain game online. Dewan Juri yang terhormat, dan hal tersebut tentunya akan menjadi sangat buruk jika kita melihat bagaimana bonus demografi pada akhirnya nanti tidak akan mampu disokong oleh generasi muda seperti itu yang tidak mempersiapkan masa yang akan datang di saat ini. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu pendidikan secara offline akan mengakomodasi hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, kemudian yang ketiga, jika yang ditakutkan adalah angka COVID-19, pemerintah telah hadir memberikan sebuah solusi di mana adanya vaksinasi kedua dan juga vaksinasi ketiga untuk mendukung hal tersebut. Sehingga ketakutan-ketakutan tim pemerintah terhadap pendidikan secara offline ini tidak perlu ditakutkan lagi, sehingga harus dijalankan. Dewan Juri yang terhormat, melihat otonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan, hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang sangat pasti untuk dilaksanakan. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Pertama, untuk melaksanakan pendidikan secara offline sudah terpenuhi secara vaksinasi COVID kedua dan juga ketiga, di mana masyarakat kita juga sudah sangat aware dengan isu COVID-19. Masyarakat kita hidup berdampingan 3 tahun dengan vaksinasi dengan COVID-19 ini sendiri, di mana mereka aware dengan protokol kesehatan, mereka aware dengan menggunakan masker, dan juga mereka sudah mengenal dengan namanya vaksin. Sehingga ketika mereka yang ditakutkan adalah mengenai COVID-19 oleh tim pemerintah, maka hal tersebut tidak perlu ditakutkan karena masyarakat kita sudah aware dan pemerintah kita sudah siap. Sehingga lembaga pendidikan juga sudah sangat siap untuk melaksanakan pendidikan secara online itu. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami sebagai tim pemerintah telah hadir membuktikan juga bahwa secara psikososial peserta didik kami akan tersokong, di mana secara emosional mereka, secara interaksi mereka dengan tenaga pengajar ataupun dengan sesama peserta didik, hal tersebut tersokong sehingga masyarakat kita, peserta didik kita tidak hanya akan mampu secara akademik tetapi juga secara psikososial itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sehingga siap menjadi generasi yang sangat mampu di masa yang akan datang, yaitu pada bonus demografi. Sehingga dalam pidato kami telah membuktikan bahwasanya kami membawakan beban pembuktian bahwasanya kami memenuhi di mana hak peserta didik telah tercapai di sisi kami, dan pada akhirnya kesehatan juga akan terselamatkan di sisi kami karena telah ada tercapainya vaksinasi kedua dan juga ketiga, serta komitmen pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan dalam lembaga pendidikan tersebut dengan adanya otonomi yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat, jika tim pemerintah ingin memenangkan perdebatan ini harus membuktikan bahwasanya tidak ada sama sekali hak yang tercederai bagi peserta didik, dan mampu membuktikan bahwasanya pembelajaran secara online tidak sama sekali tercipta kendala baru di masa yang akan datang. Dewan Juri yang terhormat, dan juga harus membuktikan bagaimana pendidikan secara online masih tetap bisa berjalan sedangkan vaksinasi kedua dan ketiga telah diluncurkan sebagai untuk mengantisipasi COVID-19 itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu dengan pemaparan yang disampaikan oleh pembicara pertama, kami pembicara kedua, dan saya sendiri Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra berdiri hingga akhir perdebatan dan sangat bangga terhadap mosi yang kami bawakan. Terima kasih.